Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan juga nikmatnya kita bisa dipertemukan di forum Insan ikut ngaji sebentar Asah Nurani pada pagi hari ini. Dan meskipun kita bertemu lagi ya secara virtual, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar dan juga lebih dekat dengan Al-Quran. Sebelumnya perkenalkan, saya Meli dari bidang ngaji sebentar Asah Nurani. Insya Allah pada kegiatan pagi hari ini akan memandu ya kegiatan pagi hari ini. Dan sebagai informasi ya Bang sekalian, Insan atau ikut ngaji sebentar Asah Nurani insya Allah akan terus diadakan setiap Sabtu pagi jam 6 hingga pukul 7 dan formatnya cukup sederhana. Nanti kita membaca Al-Quran bersama, lalu menyimak terjemahannya, lalu bersama-sama merenungkan tadabbur singkat kira-kira ayat mana sih yang relevan atau yang relate atau yang bermakna bagi abang mbak sekalian seperti itu. Mungkin langsung saja nih kita buka acaranya dengan ngaji bersama yang akan dipimpin oleh Bang Sansan. Gimana Bang Sansan sudah siap? Insya Allah sebentar ya. Oke, siap, siap, siap. Kelihatan ya, ada ya. Sudah terlihat, Bang. Oke, kelihatan ya. Ya, Abang Mbak, boleh silakan dibuka Al-Qur'annya kalau yang sedang di jalan atau ini bisa lihat monitor juga. Insya Allah kita akan melanjutkan dari ayat 106 sampai ayat 121 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Sansan atas tilawahnya.
Selanjutnya saya izinkan membacakan terjemahannya ya, ayat 106. Ayat yang kami nasakh, batalkan, atau kami jadikan manusia lupa padanya. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi? Ketahuilah bahwa tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Ataukah kamu menghendaki untuk meminta Rasulmu Nabi Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Siapa yang mengganti iman dengan kekufuran, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Banyak di antara ahlul kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah, biarkanlah, dan berlapang dadalah, berpalinglah dari mereka sehingga Allah memberikan perintahnya. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah Nabi Muhammad, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Tidak demikian. Orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah serta berbuat ihsan akan mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih. Orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak menganut sesuatu agama yang benar, dan orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak menganut sesuatu agama yang benar, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu, musyrik Arab, berkata seperti ucapan mereka itu. Allah akan memberi putusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa agama yang mereka perselisihkan. Siapakah yang lebih zolim daripada orang yang melarang masjid-masjid Allah digunakan sebagai tempat berzikir di dalamnya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan mendapat azab yang berat di akhirat. Hanya milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Mereka berkata, Allah mengangkat anak, Maha Suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa, sungguh, telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Sesungguhnya kami telah mengutusmu, Nabi Muhammad, dengan hak sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu, Nabi Muhammad, sehingga engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya. Sungguh, jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah itu, kebenaran sampai kepadamu.
tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari azab Allah. Orang-orang yang telah kami beri kitab suci, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Itulah orang-orang beriman padanya. Siapa yang ingkar padanya, merekalah orang-orang yang rugi. Alhamdulillah, abang-abang sekalian, pada pagi hari ini kita tadi sudah bersama-sama ya membaca Al-Quran dan juga menyimak terjemahan Al-Baqarah ayat 106 hingga ayat 121. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya nih Abang Mbak, yaitu tadabbur bersama. Mungkin dari Abang Mbak sekalian nih ada yang mau sharing atau mau cerita gitu, kira-kira dari ayat yang sudah kita baca pada pagi hari ini, ayat mana sih yang kira-kira cukup relevan atau sangat bermakna gitu buat Abang Mbak sekalian? Mungkin ada yang mau sharing dulu nih, ayat mana nih yang kira-kira relate kayak gitu dengan kehidupan sekarang, seperti itu. Mungkin ada yang mau sharing dulu atau mau cerita dulu nih? Mel, mumpung bisa, mau duluan Mel. Boleh Bang Yani. Ya, Bismillah, Alhamdulillah. Di hari ini, di pagi ini, pagi pas bisa dari awal ikutan. Makasih banyak Meli dan Kang Sansan tadi buat tilawah serta pembacaan terjemahnya. Ketika baca terjemah ada satu ayat yang tadi saya langsung bergegas nyari tafsirnya karena di sebagian ayat tersebut bikin saya mikir. Itu di Al-Baqarah 112. Kalau berkenan boleh nggak Kang di share screenin lagi Kang. Al-Baqarah 112. Terjemahnya gini. Tidak demikian, orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah serta berbuat ihsan akan mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih. Yang paling bikin saya mikir adalah kok orang yang berbuat baik nggak punya rasa takut? Kan aneh ya. Apa korelasinya antara orang yang berpasrah terus berbuat baik nggak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka tidak bersedih? Kalimat yang belakang yang saya cari tahu kemudian tafsirnya gitu. Apa korelasinya? Apa yang menyebabkan orang-orang yang berpasrah tadi lurus ke Allah dan berbuat baik terus hatinya tenang gitu, nggak ada rasa takut dan nggak bersedih pula. Pas saya coba cek tafsirnya, dari banyak tafsir yang coba saya baca di sini di tafsirweb.com, salah satu tafsir yang saya coba bacain ya, ini tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia bilang tafsirnya gini, kenyataannya tidak seperti apa yang mereka sangkakan bahwa surga hanya khusus untuk satu golongan tanpa menyertakan orang dari golongan lainnya. Karena sesungguhnya yang akan masuk surga hanyalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah semata, yang tiada sekutu baginya, dan mengikuti Rasulullah SAW dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Barang siapa mengerjakan hal itu, maka baginya pahala amalnya di sisi Tuhannya di akhirat, yaitu masuk surga. Nah ini poin yang tadi saya bilang. Dan mereka itu tidak merasa takut terhadap apa yang akan mereka hadapi dari urusan akhirat. Dan tidak merasa bersedih atas kesenangan-kesenangan dunia yang luput mereka dapatkan. Dua hal. Satu, mereka nggak takut terhadap apa yang akan mereka hadapi dari urusan akhirat. Kalau mereka sudah tidak takut lagi terhadap urusan akhirat mereka, mungkin itu yang ngebikin mereka jadinya tenang gitu hidup karena mungkin perbuatan baik dan lurus ke Allah itu yang emang ngebikin apa ya harapan kita terhadap akhirat, terhadap kehidupan yang abadi di akhirat, cita-cita ke surga dan segala macam itu kayaknya emang emang bikin tenang sih, berharap bisa masuk surga, mendapatkan kenikmatan di sana dan seterusnya. Kayaknya emang itu salah satu ketenangannya tadi gitu. Dia dia nggak takut, dia nggak khawatir sama urusan-urusan di akhiratnya karena merasa bahwa mungkin Allah sudah berikan ketenangan ke dia. Dan poin terakhir di ayat ini kan bilang
dan mereka pun tidak bersedih. Bersedihnya atas apa? Nah, ini juga luar biasa. Mereka, orang-orang yang tadi itu, yang lurus ke Allah itu, yang berharapnya surga itu, dan sudah tidak khawatir tentang akhiratnya itu, ternyata mereka tidak merasa bersedih atas kesenangan-kesenangan dunia yang luput mereka dapatkan. Saya kebayang ayat-ayat lain yang bicara tentang bahwa dunia itu senda gurau, bahwa berbagai kenikmatan di dunia itu ya di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa mungkin harganya tidak seberat sayap nyamuk gitu kan ya. Nah, orang-orang yang lurus tadi, mereka nggak pernah merasa bersedih ketika mungkin seakan-akan mereka kehilangan sebagian dari kesenangan dan kenikmatannya dunia. Mereka tidak khawatir berarti Yang mereka AirPods saya tidak, sayang. ya saya lanjutin tadi ada yang bocor ya mic-nya. Ya, berarti tadi mereka mereka mungkin memang kalau karena ada ayat ini artinya memang ada pasti orang-orang yang hidupnya di dunia yang memang tidak seperti tidak merasakan kenikmatan-kenikmatan yang banyak orang lain rasain gitu. Tapi kenikmatan yang tidak dia rasain itu sama sekali tidak membuat dia gusar gitu. Sama sekali tidak membuat dia dia mungkin kalau bahasa kita sekarang insecure dan segala macam, dia tidak pernah merasa sedih atas sesuatu yang memang tidak dia milikin karena bukan itu yang dia kejar. Karena bukan kesenangan dunia tadi yang ada di pikirannya dia. Jadi mungkin dari satu ayat singkat ini eh, saya pribadi ngedapetinnya itu bahwa mencita-citakan surga dan berpasrah diri lurus ke Allah salah satu kunci tenang. Di dunia dia tenang karena tidak ngerasa bahwa apa namanya ya, kesenangan dunia itu sesuatu yang perlu dikejar banget segala macam. Terhadap akhiratnya dia merasa tenang karena dicukupkan baginya surga. Itu aja Kang Sansan sama Meli, terima kasih. Masya Allah, siap-siap. Terima kasih Bang Yanis atas tadaburnya kayak gitu. Tadi sih Bang Yanis menyampaikan apa ya? Mungkin reminder juga ya gitu. Ternyata rasa tenang itu datangnya bukan dari keadaan gitu, tapi dari penyerahan diri kita kepada Allah kayak gitu. Jadi wajar ya kalau orang yang mungkin sudah apa ya fully surrender tuh nggak takut sama masa depan dan nggak terlalu sedih sama apa yang udah kelewat kayak gitu karena mereka percaya mungkin kayak ketika kehilangan sesuatu atau apa di dunia kayak oh yakinlah Allah akan ganti yang lebih baik kayak gitu dan ngerasa mungkin oh di dunia ini emang bukan tempat buat punya semuanya kayak gitu ya Bang ya. Terima kasih Bang Yanis atas sharingnya. Mungkin dari Abang Bas sekalian nih, yang lain ada yang mau sharing lagi, ada yang mau cerita lagi kayak gitu. Kira-kira ayat mana sih yang relevan gitu, atau yang relate atau mau nanggapin apa yang tadi Bang Yanis sampaikan kayak gitu boleh banget ya. Mungkin atau mungkin ada yang mau cerita gitu. Ada ada nggak sih yang pernah ngerasain kayak apa tadi yang disampaikan Bang Yanis kayak real kalau kehilangan sesuatu tuh malah ngerasa tenang karena yakin Allah bakal ganti yang lebih baik kayak gitu. Ada nggak sih Bang Mbak yang mau sharing-sharing lagi? Mungkin dari um, Bang Kang Rido Sansan, Kang Sansan nih. atau Bang Sansan boleh, atau dari Mbak Indah, Bang Hilmi, Lanjut dulu, agak batuk ini. atau dari Karesi boleh. Ya, barusan kepikiran ya sedikit aja deh. Nyambung dari Bang Yanis, Bang.
baru aja kepikiran yang ini ya. Ini kan ya teman-teman, ini tadabbur aja sih sebenarnya ya. Kayak tadi Bang Yani sudah membahas soal ayat ini, tapi saya lebih ke concern kenapa orang itu bisa bisa aslama wajhahu lillah ya. Jadi menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Itu kan kata kunci pertama. Dan kata kunci kedua itu mereka juga muhsinun. Saya waktu itu sempat sempat ini ya, dengar dari siapa gitu. Ini kan muhsinun, muhsin ya, berbuat ihsan. Jadi kalau muhsin berbuat ihsan ini berarti sebenarnya bukan bukan yang bersangkutan aja tuh yang berbuat ihsannya itu, tapi ngajakin orang untuk berbuat ihsan gitu. Karena dia muhsin gitu. Jadi eh, ada sifat aktif untuk ngajak orang gitu, nggak hanya untuk diri sendiri gitu. Jadi karena sifatnya itu muhsin, mengajak orang untuk ihsan juga gitu, seperti itu. Nah, artinya berarti kan yang pertama ini hablum minallahnya cakep nih, ya kan? Dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah itu kan hablum minallahnya tuh udah cakep banget gitu. Nah, ternyata ada hablum minannasnya juga ini, serta berbuat ihsan. Berbuat ihsannya itu kalau dari atasnya itu muhsin, berarti ngajak untuk ihsan kepada orang lain juga. Ya tentu pribadinya juga harus ihsan juga. Artinya ada dua sisi nih, kalau kalau pengen tadi kan ujungnya nggak ada rasa takut, nggak bersedih hati. Ya caranya ternyata hablum minallah hablum minannasnya nih. Oke, kadang kan kita pikir apa jangan-jangan tenang itu sebenarnya menenangkan diri kita sendiri. Oh, ternyata dari ayat ini enggak juga sebenarnya. Tenang itu kadang ya satu, kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, kedua kita juga berbuat ihsan untuk diri kita sendiri. Ya sebenarnya ngajakin orang ihsan juga kita jadi tenang juga berarti kan, nggak ada rasa takut juga gitu. Jadi itu sih, jadi kadang kita berkutik pada diri kita sendiri sebenarnya. Padahal sebenarnya tenang itu juga bisa jadi kita nolongin orang juga. Tenangnya itu orangnya tenang, kitanya juga jadi tenang gitu. Gitu. Tadabur aja sih sedikit. Lanjut, lanjut. Iya, terima kasih Bang Sansan atas tadaburnya. Keren sekali tadi apa yang disampaikan Bang Sansan ya. Jadi ketika apa ya, menyerahkan diri kepada Allah tuh bukan cuma urusan pribadi aja kayak gitu yang tadi disampaikan Bang Sansan, tapi juga gimana kita ngejaga hubungan sama orang lain gitu, hablum minallah dan hablum minannasnya gitu, nggak cuma being good aja tapi juga gimana menyebarkan kebaikan itu kayak gitu. Dan tadi yang disampaikan kayak apa, kalau ngajakin kebaikan bukan apa ya, itu bikin tenang kayak gitu. Sama aku jadi inget sih Bang, kayak apa ya, kalau kadang tuh kalau kita ngasih sesuatu ke orang gitu, itu bukan bukan cuman orang yang dikasih aja yang seneng kayak gitu kan, kita sebagai yang ngasih aja tuh ada rasa senengnya kayak gitu ya. Jadi ya itu sih, ada rasa-rasa kayak gitu ya Bang ya. Mungkin dari abang-abang yang lain nih mau sharing juga kah dari ayat-ayat yang tadi disampaikan, atau mau mau menanggapi dari apa yang tadi disampaikan sebelumnya kayak gitu, boleh sekali nih. Dari Bang Rido, Mbak Indah mungkin, atau Bang Hilmi, atau Kak Resi, boleh sok ya. Dan mungkin juga Bang sekalian jangan lupa untuk mengisi presensi ya di link yang sudah disebarkan di kolom chat.
bit.ly hadir insan. Silahkan mengisi presensi dan juga berefleksi di link tersebut. Ini sedikit ini kali ya Mbak Mel. Jadi di di akhir bukan di akhir sih, di ayat 119 ya. Tadi kan kita sampai 121. Nyambung juga sebenarnya kepada tadi yang Muhsin itu ya, ngajakin orang ihsan. Nah, di sini juga tadaburnya saya juga baru oh gini ya kayaknya gitu. Saya ini dapat tadabur Al-Baqarah ayat 119 ini dari Tafsir Al-Jailani ya. Jadi ini soal menyampaikan sesuatu kepada orang. Nah, pertanyaannya kita tuh dimintai tanggung jawab nggak sih kalau orang itu nggak denger-denger gitu. Nah, ternyata di ayat ini dijelasin nih bahwa sesungguhnya kami, kata Allah, dari makam kemurahan kami, jadi telah mengutusmu, jadi mengutus Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira. Ini kan berarti sebagai petunjuk ya menuju jalan kebenaran dan juga pemberi peringatan dari jalan yang batil. Nah, dan jika mereka tidak mengambil peringatan setelah engkau menyampaikan kabar gembira dan peringatan kepada mereka, engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang berpalingnya penghuni-penghuni neraka yang dititahkan dalam kekufuran dan pembangkangan. Jadi kalau udah dikasih nasihat tapi tetap aja kufur, tetap membangkang, tetap nggak mau mudeng, aman dah. Kan kita udah ngasih peringatan dan kabar gembira. Katanya di sini kita nggak akan diminta pertanggungjawaban. Jadi tugasnya menyampaikan aja kayak gitu. Jadi sih itu dikit ya tentang apa yang kita ini kayak rumus aja nih rumus rumus dakwah bagi yang agak susah didakwahin seperti itu. Ini mungkin ayatnya ya yang tadi ya. Nah, ayat 119. Sesungguhnya kami telah mengutusmu Nabi Muhammad SAW dengan hak sebagai pembawa berita dan pemberi peringatan. Nah, jika yang dikasihnya itu enggak 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 intinya enggak beriman atau mengabaikan kabar gembira dan peringatannya itu, nah engkau tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap pembangkangan-pembangkangan mereka. Karena ya udah mereka penghuni-penghuni neraka kayak gitu. Ini masuk di nyambung sih kayaknya ya di yang bahasan Bayanis tadi di Muhsin ini ya mengajak berbuat ihsan itu. Lanjut sama yang lain. Siap, terima kasih Bang Sansan. Jadi tugas kita itu ya Bang ya berarti ya, menyampaikan ya. Tentunya dengan cara yang baik seperti itu ya kalau nanti urusan hasilnya itu ya tetap urusannya Allah kayak gitu ya Bang ya. Iya dan kita nggak perlu menjamin orang ikutan gitu kan. Kan kita nggak diminta pertanggungjawaban orang ikut atau enggak. Ya tugas kita mah nyampein aja gitu sih. Siap, 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 siap. Mungkin Bener itu nggak ya Bang ngajarin kita Yanis? Bener nggak yang buat Bang ikhlas Yanis juga kira? ya. Siap. Oke, siap, siap, siap. Terima kasih Bang Sansan dan juga Bang Yanis ya. Jadi mungkin reminder aja gimana ngajarin kita buat ikhlas dalam berdakwah gitu dengan cara yang lembut pula dan dengan cara yang baik pula seperti itu. Oke, mungkin dari abang-abang yang lain nih ada yang mau disampaikan lagi? Oke, Kak Meli boleh izin masuk? Boleh, monggo Kak. Ya, sebelumnya terima kasih aku baru join agendanya ini pertama kali ya. Baru tahu oh jam 6 jam 7 gitu setiap Sabtu. Insya Allah ya ke depannya mau ikutan juga. Karena Masya Allah gitu ya jadi reminder juga dan relate gitu. Mungkin dari aku izin menambahkan gitu ya ini dari
tadi nyambung sama Bang Yanis ya terkait dengan bahwa orang-orang yang dia itu berperilaku baik gitu ya, ihsan itu dia tidak akan takut dengan bagaimana masa depan akhiratnya dan juga keadaan di dunia gitu ya. Ini mungkin apa ya, kita semua pernah mengalami gitu ya, ada di titik kita ini diberikan cobaan oleh Allah gitu ya. Kan cobaan itu sebenarnya kan bisa jadi memang itu tuh gimana cara Allah menaikkan derajat kita gitu kan ya. Nah, mungkin lewat cobaan itu gitu ya, bisa jadi kita ini seperti diingatkan, diperingati oleh Allah, oh kamu ini selama ini misalkan kalau dinilai gitu ya di rapot masih KKM nih gitu, mengingat ke akunya, ke Allahnya gitu. Jadi diingatkan lagi sehingga melalui itu ketika kitanya menanggapi ujian itu sebagai istilahnya, oh ini tuh reminder ya gitu, maka kita menjadi lebih taat gitu ya, amin gitu, lebih semangat beribadahnya, sholat sunnahnya lebih ditingkatkan gitu. Itu menurutku bisa jadi cara Allah untuk bikin kita tuh jadi semakin, istilahnya tuh apa ya, mungkin kalau di kuliahan gitu ya, jadi dosen-dosen ini menjadikan kayak anak emas gitu. Oh ini nih, ya gue ajakin gitu biar dia misalkan bisa jadi apa, orang-orang yang terpilih untuk bisa lebih mendekatkan diri gitu lewat ujian itu gitu. Aku juga awalnya dulu sering merasa kayak kenapa ya dikasih ujian seperti ini gitu ya? Apakah memang aku ini tuh apa ya, kayak semenyebalkan itu gitu ya. Tapi ternyata setelah semakin dewasa gitu ya, semakin kita bisa bermuhasabah, oh ternyata mungkin ini tuh jalannya Allah biar kita tuh dipilih jadi orang-orang terpilihnya Allah gitu loh. Dan ternyata oh setelah dari ujian itu kita semakin mendekatkan diri tuh bener ya gitu rasanya. Ya memang sih kepikiran gitu ya. Mungkin itu ujiannya masalahnya duh kepikiran. Tapi di satu sisi di hati itu walaupun tetap ada masalahnya, ada ketenangan aja gitu. Kayak ya udahlah aku serahin aja semuanya ke Allah gitu. Tapi beda ceritanya mungkin dulu ketika belum dikasih ujian itu kita masih ya udah happy-happy aja gitu kan, hidup tanpa tanpa lebih aware bahwa kita tuh sebenarnya tujuannya akhirat gitu loh. Nah, mungkin dari aku gitu sih, abang kakak semuanya gitu ya, yang relate dengan ya kebetulan aja gitu ya, kita mungkin dari sebagian orang pernah mengalami. Gitu sih Kak Meli, atur nuhun. Siap, terima kasih juga Kak Resi atas sharingnya. Keren sekali tadi apa yang disampaikan Kak Resi kayak gitu, Masya Allah. Cukup relate juga ya kayak gitu, kayak apa ya, kadang cobaan itu memang cara Allah untuk nge-level up kita buat makin kuat dan makin dekat sama Allah kayak gitu tadi apa yang disampaikan Kak Resi kayak gitu. Dan apa namanya, aku jadi ingat kayak gitu. Ada kemarin nemu postingan kayak di timeline tuh ada tulisan kayak belum kaya aja udah ninggalin sholat, gimana kalau udah kaya kayak gitu. Nah terus kayak jadi mikir Iya, kayak Kak. iya, kadang tuh Allah tuh belum ngasih sesuatu bukan karena nggak sayang kayak kita, tapi karena emang kitanya belum siap aja kayak gitu nggak sih? Cobaan kayak cobaan Iya. rezeki semua itu gitu, bentuk bentuk tes kesiapan aja. Allah ngetrain kita dulu nih biar nanti pas kita dikasih tuh yang lebih besar tuh kita jadi siap gitu, jadi ingat sumbernya dari siapa kayak gitu. Terima kasih Kak Resi atas apa yang disampaikan. Ya, sama-sama Kak Meli. Mungkin dari abang-abang yang lain nih ada yang mau disampaikan lagi? Atau sudah kita cukupkan atau seperti apa? Monggo. Oke, sepertinya sudah ya. Sudah tidak ada yang mau disampaikan lagi. Siap, siap. Terima kasih abang Mbak sekalian sudah bergabung dalam kegiatan Insan pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah dikirimkan Bang Sansan ya di kolom komentar seperti itu. Dan alhamdulillah sudah selesai kegiatan Insan pada pagi hari ini. Mungkin saja langsung, ya betul sekali Kak Resi, insya Allah kegiatan Insan ini akan kita laksanakan insya Allah setiap Sabtu pagi pukul 6 hingga pukul 7 seperti itu.
Mungkin langsung saja kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya Bang Bas sekalian. Sampai bertemu di insan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Mbak.